Ya, jelas. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan. Menolong. Menolong. Gonggong dan. Menolong. Apa biarin. Yang terregistrasi itu anakmu. Sudah, Pak. Saya pendatangnya security sini. Tadi dia enggak masalah. Kamu berdiri. Jangan di sini. Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini. Baru saksikan video tentang persekusi seorang anak yang dilakukan oleh seorang wali murid ya di Surabaya. Namanya Ivan ya kalau tidak salah teman-teman, dan kalau boleh saya menyebutkan Ivan ini adalah seorang yang pengecut. Kenapa pengecut? Untuk mendatangi seorang anak SMA, dia itu datang masih dengan membawa pasukan-pasukannya. Padahal ini kan cuma anak-anak teman-teman. Artinya apa? Ini orang ini sangat pengecut. Melawan anak-anak dia harus datang dengan teman-temannya, dengan pasukannya. Kecuali kalau dia datang itu kepada saya, mau menantang saya atau mengintimidasi saya, ya bolehlah dia bawa teman-temannya. Karena pasti kalau diajak duel dengan saya, ya pasti saya yang menang. Dan itu wajar kalau melawan saya, dia datang dengan teman-temannya itu masuk akal ya. Tetapi dengan seorang anak kecil, anak sekolah dia datang dengan teman-temannya, ini sungguh sangat pengecut. Dan buat saya apa yang dia lakukan ini teman-teman, itu sudah sangat melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, yaitu perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ya teman-teman ya. Di dalam pasal 1 angka 15A, di situ disebutkan adalah kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis, fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ibu atau orang tua dari si anak yang dipersekusi ini teman-teman itu menyatakan bahwa anaknya itu sampai hari ini masih mengalami trauma secara fisik. Dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa akibat tindakan yang dilakukan oleh saudara Ivan ini teman-teman. Padahal ya teman-teman, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri, setiap anak itu ya, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Ya. Hak asasi manusia seorang anak seperti anak yang dipersekusi oleh saudara Ivan, itu dia adalah manusia dan dia punya hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh siapapun juga, masyarakat. Masyarakat itu siapa? Di dalam undang-undang ini, masyarakat adalah perseorangan. Siapa perseorangan? Saya, Anda, dan juga termasuk si Ivan itu. Artinya apa? Ketika seorang itu dia telah melakukan persekusi atau tindakan kekerasan terhadap seorang anak, berarti dia telah jelas-jelas melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Artinya apa? Ya orang ini harus dihukum. Harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya itu. Dan di dalam undang-undang ini sendiri teman-teman, di dalam pasal 76 huruf C, di situ dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Teman-teman semua telah lihat video kekerasan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh saudara Ivan. Jelas-jelas itu adalah perbuatan kekerasan yang
telah melanggar pasal 76 huruf C. Ya. Dan ancaman hukumannya di dalam pasal 80 disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ya. Itu adalah sanksinya, dan di sini pihak Polrestabes Surabaya harusnya segera memproses kasus ini, menindaklanjuti kasus ini, diproses. Walaupun katanya sudah ada damai, tapi itu tidak menutup pertanggungjawabannya Ivan dan juga teman-temannya yang ia bawa, itu harus mempertanggungjawabkan secara pidana. Karena apa, teman-teman? Bukan hanya Ivan saja yang bisa dihukum, yang dikenakan pasal. Karena apa? Di dalam pasal 76C disebut bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan. Siapa yang melakukan? Saudara Ivan jelas telah melakukan. Terus yang membiarkan, ya teman-temannya Ivan. Mereka sudah tahu Ivan melakukan perbuatan tersebut dan mereka membiarkan. Itu sudah termasuk perbuatan pidana sebagaimana pasal 76C. Jelas ya, kalau guru-guru atau security mungkin mereka tidak berani untuk mengintervensi kejadian tersebut karena mungkin mereka takut. Tetapi Ivan dan juga teman-temannya, ini jelas-jelas Ivan yang melakukan, kemudian teman-temannya itu membiarkan terjadinya perbuatan pidana, yaitu tindakan kekerasan. Ini yang harus diproses. Pihak Polrestabes harus segera melaksanakan proses hukumnya. Dan kemarin Kabid Humas dari Polda Jatim mengatakan bahwa kasus ini sudah damai, dan kalau saya tidak salah menyatakan bahwa tidak semuanya kasus itu harus diproses hukum. Ini adalah pernyataan yang menyesatkan ya teman-teman buat saya. Karena apa? Ini adalah tentang perlindungan terhadap anak. Jika kasus ini tidak diproses secara hukum terhadap pelakunya, ini nanti akan membuat atau membiarkan Ivan-Ivan yang lain yang akan melakukan kekerasan. Akan lahir Ivan-Ivan yang lain yang akan melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Jadi ini tetap harus diproses. Tidak ada kasus atau proses hukum dihentikan. Tidak. Ini harus dijalankan. Dan saya berharap itu harus dijalankan. Semoga Bapak Kapolri memperhatikan permasalahan ini agar benar-benar dijalankan. Karena sekali lagi ini adalah tentang perlindungan seorang anak. Semoga proses ini berjalan, pelaku-pelaku yang melakukan tindakan pidana ini dapat dihukum sesuai dengan apa yang ia lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.